Tapi ada orang nyebut nikah tuh tidak tidak tergantung dengan finansial gitu. Tidak nunggu mapan dulu. Menikah tuh ada rezeki mah. Apa menikah tuh ada rezeki gitu. Kalau dikatakan menikah itu emang ada rezeki, betul. Bahkan orang yang tidak menikah pun ada rezekinya. Rezeki orang tidak menikah pun yang sama menikah sama-sama ada rezeki. Cuman takaran itu kan berbeda. Nah itu satu fakta yang harus sepakati dulu. Tapi berkaitan dengan menikah itu ada rezeki, Mak. Tapi itu bukan legitimasi bahwasannya pernyataan semacam itu dijadikan pembenaran. Mentang-mentang awak nih menikah terus awak tidak punya persiapan, ikhtiar, tidak punya usaha segala macam tuh pakai kata-kata itu sebagai pembenaran, itu tidak bisa. Artinya kan kata-kata itu bukan pembenaran untuk malas-malasan, untuk nak mencari piti segala macam. Harusnya tetap kalau orang itu memang niat menikah harusnya ada ikhtiar yang harusnya lakukan terkait dengan pernikahan itu. Acarun ko. Amuannya dua balik lah. Ayalah, jual pikir. Ini angkiknya dua ikut dah Pak Jaya. Awak ni putih ni cewek awak. Tapi lu cewek sih. Awak suka juinya. Tapi nyo hilang sih lah. Dia cewek nak mula gilo ada guys. Ayalah dari patang mau nangis mana nangis je lah. Agak mana cewek tu je fikir dah. Awak panik memperjuangkannya dah Pak Jaya. Panik bana. Awak lah effort bana kainyo. Kiranya tiba-tiba nyo hilang sih lah. Dia pasti je lah cewek. Tu kau dapat cik dan so pabinian lah. Itu tidak main-main lolo. Jadi cewek tu nak dia dah. Baca dah baju. Kau perlu kajian kau kajian. Kan dia kajar lu guys. Tagak sendak lurus dia tak kajar lu guys. Kau jatuh. Yo baal ni mah hilang ni paling cowok lain. Baca dia baru. Cari yang baru nak buat nyo. Gadang Sarawak laki-laki Merdeka mah. Awak je jaga. Mengapa? Kalau baca cakap bulan puasa kok, ancak bikinnya lelok. Soalnya kalau baca cakap di bulan puasa, itu panik sih aja kan. Oh iya. Ngomongnya gini kok. Bang, kalau ada masalah cuy tanda tandang saya Bang. Abang wajidi bang, abang yang apa itu? Abang yang Roblox tu nak. Iya ini kerja di Roblox setang mah. Oh iya. Abang Roblox. Abang lain Roblox bang. Kalau ada masalah coba diskusi lah lo. Abang main Roblox. Bawa duduk bawa tenang. Apa masalah? Ada yang bisa ditolak. Pikir gua. Stres dek ceweknya putih cewek stres Oh gitu. Sampai lah unek pik abang gua punya bisa jo dapat pencerahan dari abang gua. Iko bang, awak patangku kan roasting semua kan roasting. Awak kan ghosting jo cewek awak bang. Karena nyo ikolah apa namanya mungkin di awak nak bakar rajo mungkin awak nak punya pais lah bang. Awak lah effort bana kainyo usahawan inyo. Jadi awak sebagai cowok lah tu bang, awak sebagai laki-laki lah bang tu. Acuk mana kan ghosting juga awak kajau awak main. Kan kapak lagi bang model viral-viral bang. Gawat sadis lah mah. Kapak selai. Iya junior awak tu mah awak win suska mah. Oh iya. Junior awak tu mah yang kapak-kapak tu beko awak tiru lah junior. Kau tiba lah kapak jilid 2 lah ini bang ah. Acara tu bang. Geng kapak ini. Iya geng kapak. Bahasa harusnya jadi awak sebagai laki-laki tu bang. Oke. Iko harus wak jabarkan secara detail kok atau gini kok cerita kok? Santai sih bang, bio baa sih awak sebagai laki-laki itu menghadapi masalah percintaan kok gitu. Baa sih menurut perspektif psikologinya kan bukannya psikologi wak ke bang. Emang gitu. Saya mendiagnosa itu kan ya? Saya mendiagnosa, mengklaim sendiri gitu. Awak sendiri lama banan anak kini kok lama banan. Mengklaim sendiri cerita. Karena psikologi wak kan tinggal wak semua cewek tuh baa caranya wak lah berjuang junyo wak lah ala sayang bana kayak nyukiro nyupai orang lain. Itu mati saya lepek pun menangis di cewek tu. Acaranya lah. Itu beko nak mungkin wak beko melakukan kekerasan kan tu wak tahu lo wak agama Islam. Kalian tidak megang kapak ini kan? Kok udah pegang kapak ini kok elok menjauh salah jauh ya. Iya. Gitu bang, sebenarnya ketika orang tuh ditinggalkan sama orang yang sayang sebenarnya kan itu kondisi di mana orang tuh harus beradaptasi dengan situasi yang berbeda kan. Jadi kalau misalkan karena mental tadi segala macam atau bahkan mengklaim karena psikologisnya segala macam, itu untuk sebagian orang itu situasi yang normal. Tapi ada orang ini bisa meregulasi itu atau mengkondisikan itu dengan cara yang tepat. Nah ada sebagian orang yang nggak bisa mengkondisikan itu dengan cara yang tepat. Salah satunya tadi kan yang melayangkan senjata tajam ke kekasihnya seorang atau pasangannya seorang. Nah, itu sesuatu hal yang itu jadi garis bawah tuh untuk orang-orang yang nggak mampu untuk handle itu secara tepat. Gitu kurang lebih seperti itu. Tapi terlepas daripada itu semua, kalau misalkan Bang Fikri misalkan ditinggalkan sama calon gitu kan, harusnya yang dijadikan alasan utama itulah ada nggak introspeksi diri terkait dengan masalah itu.
Apa yang menjadi sebab menurut Bang Fikri, apa yang membuat Inyo tuh meninggalkan Bang Fikri? Ada enggak penjelasannya? Mana dia pikir gitu ini cewek itu salahnya dunia. Awak bang awak kalau misalnya ke cewek itu kalau lah sayang bana mungkin ini beranggapan awak aku mungkin ndak iko bang apa namanya ndak alun rajo mungkin lah gitu. Yo alun punya usaha mungkin lah ndak nampak kepastian di diri awak mungkin lo gitu. Okay. Nah itu bahas sih bang awak beranggapan ke pasangan awak tuh tiba-tiba tinggal awak kan menurut awak tadi karena psikologi awak lo tuh awak tiba-tiba udah drop sekan tuh nak nio sih kok mencari pasangan lain gitu. Macam tu bajai. Nak nio sekali sebanyak tuh ikan di lautan nan cek tu coba kerja. Ya menurut bang bahas sih kriteria cewek tuh yang perempuan tuh yang harus wak iko, yang harus nextnya awak nio junyo lah bang gitu. Gini kan wak lah tapi yang sayang kira hilang gitu. Oke, sebenarnya ada kata-kata menarik dari Bang Fikri tadi. Awak lah sayang suaminya terus kemudian dia tinggalkan mungkin karena awak nak kerajo. Pertanyaan itu adalah emang kalau misalkan dalam rumah tangga itu atau bahkan perempuan secara umum emangnya cukup jo rasa sayang sih gitu? Enggak kan? Emang cukup jo sayang gitu. Cuma bisa kenyang dia sayang tuh. Nyo apa namanya kan di klinik itu kan enggak ada pembayaran yang rasa sayang kan. Nyo pembayaran tuh QR atau pakai atau transfer manual atau tunai gitu. Itu mungkin wak sayang saya kak sayang saya kak. Barangkali mungkin ada orang tuh ditinggalkan memang karena alasan materi. Ya ada orang tuh yang ditinggalkan karena mungkin alasan attitude dan lain sebagainya. Tapi kalau memang klaim daripada Bang Fikri seperti yang barusan dianggap karena enggak kerajo terus kemudian ditinggal gitu kan. Nah, harusnya yang dilakukan itu bukan membuat diri awak tuh mengajang-ajang balik kan. Tapi caranya awak tuh punya pekerjaan yang tetap, punya penghasilan yang layak dan berkah gitu kan. Sehingga orang tuh akan datang sendiri tanpa harus ngejar gitu loh. Tanpa harus ngajak-ngajak kayak gitu. Berarti kita sebagai laki-laki yang harus introspeksi diri ya bang ya. Harus mengupgrade diri agar pasangan kita ini mau bertahan sama kita. Bagaimana? Ya overall seperti itu. Yang laki-laki yang paling banyak introspeksi diri, kenapa dia itu bisa ditinggal sama orang, kenapa dia itu bisa dimusuhi sama seseorang, itu yang menjadi yang menjadi standing point keras gitu. Kenapa kita tuh harus introspeksi diri. Tapi kan kalau seandainya awak dalam kondisi ala ditinggal seperti itu kan, lalu kemudian awak ngajak-ngajaknya dalam keadaan awak alun siap secara materi mungkin, dalam secara mental mungkin barangkali itu awak memaksa diri awak untuk jodoh samanya, itu justru yang akan jadi cilako gitu kan. Nah, dalam rumah tangga emang cukup dengan rasa sayang segitu. Ya pare apa tuh kecang rasa sayang, gombal-gombal gitu. Kok bisa begitu kan? Itu kan dari laki-laki nak bang. Kalau dari padusi yang bisa diubah dari padusi kok bang. Ya gitu bang, kalau dalam konteks perjodohan kayak gitu, sebenarnya kan ketika seorang perempuan itu menginginkan kriteria tertentu, katakanlah wajar nggak kalau misalkan seorang perempuan itu mematok jodohnya itu harus bekerja tertentu gitu kan, punya pekerjaan tertentu, gajinya sekian gitu. Itu sah, secara garis umum itu sah. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau Nyo memang menginginkan kriteria seperti itu, Nyo pantas nggak untuk mendapatkan kayak gitu? Misal, Nyo misalnya Nyo gaji katakanlah 100 juta per bulan gitu kan. Tapi 1 juta. Karajonya malah sih di rumah. Ya kan? Duduk-duduk anda jale sih di rumah. Cuma kayak mabiabian piti sih di rumah. Balik lagi kayaknya kan emang pantas nggak dengan kondisi kayak gitu. Itu pun kalau patokannya materi ya. Terus yang kedua kalau misalkan patokannya itu hanya materi saja gitu kan. Bukan patokan-patokan yang mutlak dalam perspektif norma-norma yang awak pakai. Kalau patokan itu hanya sekedar materi saja. Artinya kan yang namanya materi katakanlah piti itu kan akan mengalami yang namanya inflasi. Memangnya dengan gaji 100 juta itu emang awak harus bersyukur gitu dengan ditetapkan 100 juta. Emang harus dengan 100 juta dulu awak harus bersyukur gitu. Kan enggak, patokannya bukan hanya satu itu saya. Walaupun itu diperbolehkan, tapi bukan itu yang menjadi syarat mutlak gitu. Banyak pertimbangan lain yang harus dijadikan alasan kuat terkait itu. Berarti kita harus ini ya, si cowok sama si cewek harus 50-50 atau gimana? Atau si cowoknya yang lebih mapan dari si cewek atau gimana? Itu pertanyaan mantap kok. Karena gitu, coba cross check dari perspektif Islam deh. Kalau dari perspektif Islam itu kan sebenarnya jodoh itu sifatnya setara. Yang baik itu untuk yang baik dan yang buruk itu untuk yang buruk. Gak mungkin orang yang baik itu untuk orang yang buruk itu gak mungkin. Tapi baik atau enggak itu kan tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai kan, bukan manusia. Jadi gitu, kalau misalkan cowok itu apakah harus setara, harus sama gitu? Harus sama dengan seorang wanita? Jawabannya tidak. Karena kan sama itu bukan arti setara. Gitu. Sama itu kan berarti setara. Jadi kalau misalkan si cowok itu katakanlah
inyo punya gaji dengan nominal tertentu gitu. Tapi si perempuan tuh bisa mengimbangi dengan kemampuan manajerial keuangan mungkin barangkali. Nah, inyo bisa memutapitih itu dengan jumlah yang lebih banyak dengan tujuannya bisa memberi manfaat bagi orang lain. Itu bisa dikategorikan setara. Walaupun secara materi atau secara nominal gaji per bulan mungkin si perempuan itu inyo ndak sama dengan cowok itu. Tapi kemampuan untuk mengelola keuangan itu bisa mengimbangi. Iya, bisa menyimbangkan. Itu yang setara sebenarnya. Oke, Bajai. Itu kalau dari perspektif uang ya tadi ya. Tapi kalau dari perspektif lain beda nih. Gitu. Ya, aku bukan tentang komitmen tiba, wah. Kalau laki-laki semua padusinya lah komitmen untuk ta'aruf. Yeah. Tapi tiba-tiba di jalan ada sih yang membek ta'arufnya kok indak jadi itu ujung-ujung indak jadi menikah do itu ghosting gitu ya. Ghosting tadi ghosting semua mau dewa tadi awak bani untuk menikah tapi awak alun siap untuk nikah itu gitu bang. Atau kira-kira ayah harus dirubah dari diri waktu ke itu bang. Kira-kira tuh. Pertama coba awak jaliha dulu tentang ta'aruf nih. Coba jalihakan secara singkat saya dulu. Awak gunakan bahasa bayi. Sebenarnya ta'aruf itu artinya kenalan. Secara umum artinya kenalan. Jadi awak tadi kan baru datang kan terus ketemu semua Oda Bajai gitu. Awak enggak kenal sama Oda Bajai. Terus awak interaksi itu artinya kenalan, saling kenal satu sama lain. Itu kalau dalam konteks umum. Tapi kalau dalam konteks pernikahan terutama di Indonesia, ta'aruf itu diksi yang sering dipakai dalam konteks atau konotasinya terkait dengan pernikahan gitu. Nah, kalau ta'aruf itu sebenarnya awak kenalan tentang calon pasangan awak. Awak mencari tahu tentang pasangan awak itu seperti apa. Nah, untuk mencari tahu itu seperti apa, awak harus bertemu dengannya kan. Awak harus cari tahu tentangnya, latar belakangnya seperti apa kan. Itu yang harus awak lakukan. Jika memang menemukan kesepakatan, ya, awak lah nanya-nanya terkait entah pendidikannya, entah acaranya mengambil keputusan, awak lah yakin sih gitu kan. Barulah di situ awak khitbah namanya. Khitbahnya ibaratnya kalau bahasa awaknya mungkin tunangan ya. Tapi bukan berarti tunangan secara umum yang itu yang arti bebas ya. Mungkin awak gunakan bahasanya mungkin tunangan, khitbah. Kalau khitbah itu adalah proses di mana seseorang itu akan menuju akad nikah. Proses transisi ke akad nikah. Nah, kalau seandainya tidak jadi pernikahan tadi kayak Bang Fikri di ghosting gitu. Kalau dalam prinsip ta'aruf sebenarnya membatalkan pernikahan itu sah. Membatalkan pernikahan itu sah. Tapi etikanya ada, Bang. Nah, tapi tidak dengan cara di ghosting dong mungkin barangkali. Kalau ghosting itu kan artinya orang tuh pai tanpa sebab sih gitu kan, tanpa alasannya jalan. Ya kalau di awak kan pai nampak muka, pulang nampak uang. Nah, itu yang harus awak terapkan dalam konteks pernikahan tadi. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Gini ya. Kalau pacaran itu termasuk ta'aruf nggak? Pacaran termasuk ta'aruf apa enggak? Sebenarnya kalau dalam konteks definisi kan kalau di zaman dulu ya, pacaran itu artinya kan orang tuh mengikat seseorang pakai daun pacar. Itu kalau pakai definisi tahun-tahun dulu. Jadi seseorang yang di zaman dulu itu untuk menandakan seseorang itu ala di khitbah tadi, ala tunangan tadi itu menggunakan daun pacar namanya. Kalau di zaman kini kan pakai cincin gitu segala macam kan. Kalau daun pacar itu dulu untuk menandakan bahwasan seseorang itu sudah dikhitbah oleh orang lain, maka orang lain yang sekiranya hendak ingin menikahi dia mundur gitu. Itu artinya pacaran kalau di zaman dulu. Tapi kalau di zaman sekarang pacaran itu kan artinya beda kan. Terminologinya beda. Artinya kan pacaran zaman sekarang tuh adalah aktivitas sebelum nikah di mana seseorang itu layaknya hampir seperti suami istri, tapi itu bukan suami istri gitu loh. Hampir ya. Nah, kalau dalam konteks pacaran apakah sama dengan ta'aruf? Kalau balik dengan definisi zaman sekarang, tentu enggak. Kalau pacaran itu artinya orang itu melakukan kasih sayang dan lain sebagainya. Bahkan kalau to the point mungkin yang pacaran, enggak mungkin kan orang pacaran itu menunjukkan kelakuan aslinya di depan pacarnya. Kan enggak mungkin. Benar. Sedangkan kalau ta'aruf itu awak menggali lebih dalam, awak mencari tahu tentang sifat asli itu seperti apa. Nah, ketika awak menemukan sifat asli itu seperti apa, baru awak putuskan, awak siap enggak dengan menerima kekurangannya. Tapi kalau pacaran, apakah aktivitas seperti itu? Awak bisa menilai sendiri kan? Berarti kita bisa gini dong, kalau misalnya kita nih udah ta'aruf nih, ta'aruf kita gali lebih dalam. Rupanya kita tidak memiliki kecocokan, misalnya kayak ghosting tadi, tiba-tiba alah lama berjalan ke segala macam, kiranya atau komunikasi yang salah atau nyusabui to the point kayak awak lah jalan segala macam, tiba-tiba nyabui kayak enggak mau modal kok do gitu. Gitu. Enggak mau modal do bahasi gitu. Paisnya lah dan lain gitu. Bahasi menurut itu berarti boleh awak makat atau gitu. Nah, itu pertanyaan yang menarik ya. Maksudnya gitu. Kalau misalkan awak mengklaim diri awak siap nikah, harusnya kan awak siap dari segala aspek kan. Dari kemampuan kognitif, pemahaman agama, pemahaman intelektual itu kan harus mumpuni. Kemampuan emosional gitu kan. Kemampuan emosional itu artinya kalau misalkan ada masalah sama orang tuh tidak mungkin kapal luar kan. Nggak mungkin kan. Kalau kemampuan emosional itu artinya kalau ada masalah awak mampu mengelola itu. Kalau dalam aspek finansial awak mampu mengelola keuangan segala macam. Sosial awak bagus gitu.
Nah kalau ingin mengklaim diri awak itulah siap nikah, harusnya kan itulah siap. Nah kalau misalkan ketika awak nio menikah, awak mengklaim diri awak, lalu kemudian secara keuangan awak siap, artinya kan awak siap itu. Nah, kok berani awak mengklaim diri awak siap nikah? Itu pertanyaan yang harus dibalikan ke seseorang. Nah, tapi ada orangnya, Bu. Nikah tuh tidak tidak tergantung dengan finansial gitu. Apa namanya? Tidak nunggu mapan dulu. Menikah tuh Iko ada rezeki mah. Apa menikah tuh ada rezeki gitu. Kalau dikatakan menikah itu emang ada rezeki, betul. Bahkan orang yang tidak menikah pun ada rezekinya. Rezeki orang tidak menikah pun yang sama menikah sama-sama ada rezeki. Cuman takarannya itu kan berbeda. Nah, itu satu fakta yang harus sepakati dulu. Tapi berkaitan dengan menikah itu ada rezeki, Mak. Tapi itu bukan legitimasi bahwasannya pernyataan semacam itu dijadikan pembenaran. Mentang-mentang awak nio menikah terus awak tidak punya persiapan, ikhtiar, tidak punya usaha segala macam tuh pakai saya kata-kata itu sebagai pembenaran, itu tidak bisa. Artinya kan kata-kata itu bukan pembenaran untuk malas-malasan, untuk nio mencari PT segala macam. Harusnya tetap kalau orang itu memang nio menikah, harusnya ada ikhtiar yang harusnya lakukan terkait dengan pernikahan itu. Wajar nggak sih Bang kalau misalnya seorang sebuah hubungan tuh harus ada standar mapannya gitu? Itu balik lagi Bang, standar mapan setiap orang kan beda-beda. Jangan kalau ditanya kalau menurut Dabaje semua Bang Fikri mapan tuh bah? Kalau di awak mapan tuh karajo lah jale, pendapatan lah jale. Itu mapan di awak Bang. Bang Fikri? Kalau awak tuh awak sih kacau lah, itulah pahingnya, baca dulu gitu. Itu salah awak tuh, masalah lu cewek. Awak yang mapan berarti itu cewek juga. Bang kan lah nikah, aku ajalah dia. Iya, kalau dapet tuh langsung saya sekali. Taruh tadi lo, taruh. Kau indak taruh mau pacaran. Berarti iya. Iya, balik kini ku Genzi, ku butuh. Ada nih Genzi itu gini doh. Nah, Bang, kalau misalnya, salah nih cik. Bang, kalau, ikan Genzi itu gini, kalau nak pacaran hampa. Gitu. Hati gitu. Kosong gitu. Baat tuh namanya perspektifnya tuh dari abang tuh gitu. Emang kalau pacaran itu enggak hampa gitu? Emang kalau enggak butuh penyemangat sih gitu Bang. Butuh penyemangat untuk seorang gitu. Pertanyaan yang menarik. Artinya gitu Bang. Itu tuh sebenar-benarnya penyemangat atau cuma love addiction aja? Love addiction itu kecanduan awak gitu. Awak menganggap itu rasa cinta, cuman awak ketagihan saja gitu diperlakukan kayaknya orang kasih sayang gitu, ketagihan saja gitu. Atau itu benar-benar motivasi atau benar-benar penyemangat awak? Karena yang awak pelajari dalam prinsip-prinsip psikologi ya, sebenarnya motivasi dalam diri itu 90% itu sifatnya internal dari dalam diri awak. Misalnya gitu, awak lah tahu waktu banse, lah tahu miskin, malih-malih juga kada jole. Lah tahu orang kayak dicaci maki jo tetangga segala macam lah, jo dun sana jo sinisan jo apa, jo dun sana saudara. Malih-malih juga kada jole. Itu motivasi kan artinya. 90% itu dari internal. Sedangkan 10% itu aspek-aspek lain termasuk eksternal tadi. Kan enggak mungkin kan misalnya orang tuh dalam keadaan susah secara finansial mungkin barangkali. Terus ayo semangat sayang gitu. Emang kata-kata semangat saya itu menjadi booster terbesar gitu dalam diri seseorang. Enggak sebenarnya. Itu cuma 10%. Iya sih. 90% itu dari awak gitu. Kalau awak sadar bahwasannya misalkan awak susah, ya awak yang bisa merubah nasib awak kan. Gitu. Kalau awak sadar bahwasannya diri awak bodoh, ya awak belajar gitu. Bukan berarti awak jadikan orang lain itu sebagai alasan penyemangat satu-satunya. Berarti balik ke kitanya. Yes, of course itu kehidupan awak bergantung dengan awak. Ya, atas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kasusnya Modiko Bang. Orang yang broken home. Ini punya pacar misalnya tapi dia kadang ada pacar tuh semangatnya hidup jadinya gitu Ya, tapi kasih sayang doh. Kasih sayang tuh nak do di rumahnya doh, tapi deh pacarnya ada semangat hidupnya bekerja lebih keras gitu kira-kira tuh Bang. Artinya kan seseorang itu katakanlah fatherless atau broken home gitu yang ibaratnya kantong emosional itu kan nggak terpenuhi tuh di masa kecil atau di masa remaja. Artinya memang orang-orang kayak kok lebih rentan dalam tanda kutip untuk mencari dimana itu bisa diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Ada sih orang-orang yang seperti itu. Tapi gitu Bang, walaupun kendati demikian, itu tuh bukan alasan pembenaran seseorang tuh harus bergantung dengan orang lain gitu. Karena kehidupan orang kan tidak bergantung orang lain, bergantung dengan awak. Toh awak tuh bisa sebenarnya mencari apresiasi atau mendapatkan atensi dari orang lain itu bisa dengan karya, kemampuan yang awak bisa lakukan. Bukan dengan cari orang yang bisa memperlakukan awak dengan kasih sayang kan. Itu kan artinya bergantung dengan orang artinya. Gitu. Itu yang jadi garis bawah ya. Bukan berarti harus bergantung dengan orang. Gitu. Di diri awak seorang ya Bang ya. Yes. Sebelum awak berbicara tentang orang lain, lebih rancaknya awak berbicara tentang diri awak kan. Bergantung sama orang, bergantung sama pacar gitu. Nah itu poinnya tuh pick up. Cari diri itu lo, kau tidak masalah. Saya pacar meninggal awak. Itu tidak boleh awak cari yang baru kan.
Baik. Awak butuh loh. Gimana caranya ya mungkin balik ke diri awak lewat semangat berkerajo, lewat cari kerajo lewat. Iya. Tapi ada satu hal yang menarik Bang Vicky. Siapa tahu mungkin pacar abang tuh meninggalkan abang supaya abang tuh introspeksi diri mungkin. Itu supaya anda tuh bekerja. Mungkin bahasa itu bukan secara lisan, tapi secara action gitu loh. Nyo meninggalkan abang, cuman Inyo menyampaikan satu pesan. Kerajo lah, cari kerajo, sungguh-sungguh ambil balik. Mungkin barangkali kayak gitu. Oh mungkin ya bang. Tapi Inyo bang ghosting bang cari sosmednya foto dua bang. Alun tentu mau jadi lah. Oh tentu mau jadi. Siapa tahu dia tinggal lebih kok cowok tuh mah kayak Fitri kan. Balik lo jawab lek. Kalau sukses balik jawab lek gitu kan. Iya bisa jadi. Nak rimu lek do bang. Kalau misalnya wala sukses kan apa sebab susah-susah nyo nado do apa sebab tapi masih nyo enggak begitu loh bang, enggak begitu prinsip do bang. Niko bang. Anak orang itu ini dibesarkan oleh kedua orang tuanya itu enggak mungkin dalam keadaan untuk diajak susah. Iya. Nah, jadi kalau seandainya abang mengatakan Aden dalam keadaan susah terus nyo nak do buat acara kau Aden sanang tu baru balik sekolah dia. Enggak begitu prinsip bang. Kalau lebih rancaknya berprinsip anak orang itu dibesarkan sama orang tua dengan menggunakan piti yang halal. Orang tuanya pun susah mencari piti untuk menggadangannya. Itu bukan dalam rangka secara sengaja membuatnya susah. Bukan dalam rangka untuk memperlibatkannya dalam keadaan susah. Tapi awak tuh datang kepada orang tuanya mungkin barangkali besok untuk menikahkannya. Itu tuh dalam rangka orang tuanya itu memberikan kepercayaan kepada Bang Fikri untuk menjaga anak itu. Nah entah itu dalam keadaan menjaga atau dalam keadaan susah itu dalam konteksnya lain. Tapi kalau dalam keadaan susah awak melibatkan orang lain, itu artinya kan awak membawa orang dalam masalah awak. Nah itu yang harus jadi catatan sebenarnya. Gitu. Oh gitu. Oke. Bala tak jawe. Kata jawe saja. Jawe. Iko sih bang, awak berpandangan mencari ada bajai, berpandangan kayak yang dulu yang lalah menikah gitu kan. Kok sanang yo menikah tuh bentuknya, kok seru menikah gitu yo. Entah nyo dapet pasangan yang baik. Bahas sih mencari pasangan yang kriteria yang baik tuh kriteria mungkin. Cowok atau cowok yang mah yang baik, cewek yang mah yang baik gitu. Oke. Kalau misalkan cowok yang baik itu seperti apa, cewek yang baik itu seperti apa? Artinya gitu bang, standar baik itu Nio menstandarkan pakai patokan apa dulu? Entah norma agama kah atau norma yang itu kan sehari-hari. Mungkin menurut awak kalau menggunakan sisi personal awak, wanita yang baik itu adalah wanita yang nurut sama suami. Itu menurut awak pribadi. Tapi kalau misalkan nurut sama suami itu bersifat subjektif, ini nurut sama suami, tapi ini tidak punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Itu kan artinya bergantung ke awak kan? Iya. Itu di satu sisi awak punya keinginan itu, tapi di satu sisi itu mudorot. Awak pengen istri yang wanita karir gitu misalkan. Itu wanita yang baik menurut awak gitu kan. Tapi di satu sisi karena wanita karirnya kurang jam di rumah. Waktu untuk keluarga itu agak kurang. Waktunya lebih banyak di luar segala macam. Jadi kalau berpatokan pada diri awak sendiri, itu kan patoknya subjektif kan. Nah, tapi kalau misalkan awak balik ke prinsip-prinsip agama, itu sebenarnya prinsipnya lebih luas ya. Kalau seorang wanita yang baik itu konteksnya 3. Ini punya izah, ifah dan marwah. Coba jalan sendiri. Pakai izah itu kan artinya kehormatan. Kehormatan ini yang berkaitan dengan keimanan. Kehormatan atas dasar keimanan. Kalau ifah itu adalah kemampuan ini untuk menahan diri dari segala sesuatu yang menyimpang dari norma agama atau norma budaya yang ada di sekitar situ. Marwah itu berkaitan dengan kewibawaan ini, kehormatan ini dalam lingkungan itu bisa nanya dihormatin sama orang. Kehadiran ini tuh dibutuhkan nggak? Kehilangan ini ketiadaan ini tuh atau ketidak eksisan ini dalam circle itu dirindukan nggak sama orang lain. Nah berkaitan dengan soal itu. Itu wanita yang baik secara umum. Itu sifat yang ditampilkan dalam Islam. Tapi kalau awaknya merujuk kepada figur, itu kan ada 4 wanita terbaik dalam Islam. Asia istri Fir'aun. Asia istri Fir'aun itu lakinya Fir'aun, tapi masih bisa untuk menjadi wanita terbaik. Maryam itu wanita terbaik. Bapaknya wanita terbaik. Inyo ndak punya suami, single parent, tapi masih bisa untuk menjadi wanita terbaik. Kemudian Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wanita karir tapi ndak merendahkan suaminya. Karir yang nyo rintis segala macam keuangan yang nyo hasilkan itu semata-mata digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk dakwah dan lain sebagainya. Yang terakhir itu istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah, anaknya Nabi Muhammad. Itu kan sosok yang bersabar atas situasi suaminya. Ali bin Abi Thalib itu bukan orang yang kaya, orang yang bahkan bisa dikategorikan secara finansial agak kurang. Nah, tapi Sayyidah Fatimah itu bertahan dengan kondisi seperti itu dan Sayyidah Fatimah adalah orang yang sangat terhormat. Seperti itu. Itu kalau merujuk kepada tokoh. Gitu. Fatimah Bana tuh. Berarti intinya bisa saling menerima kekurangan gitu lah, Bang. Yes, bisa kalau seperti itu. Ya, kalau jodoh itu kan bukan cari kelebihan terlebih dahulu.
Jodoh itu sifatnya jangan cari kelebihan, tapi bisa nggak mentoleransi kekurangan? Oh iya, menerima. Karena kalau misalkan awak berpatok sama kelebihan, semua orang tuh pada dasarnya nio dengan kelebihan, suka dengan kelebihan. Katakanlah misalkan nio tinggi, siapa yang nggak suka sama tinggi kan? Kulitnya dengan warna tertentu, hidungnya dengan ukuran tertentu. Semua orang tuh punya kriteria masing-masing terkait dengan kelebihan. Dan awak rasa dengan kelebihan itu nggak adalah orang yang menolak. Tapi kalau kekurangan, bisa nggak orang tuh berpatokan dengan kekurangan terlebih dahulu? Artinya dengan nyo tahu kekurangan itu, inyo bisa mengukur itunya. Mengukur bayang-bayang gitu. Bisa nyo menyeimbangi nak. Ya, mengukur bayang-bayang lah ibaratnya. Mungkin nyo santiang mau masak, ya kan? Nyo santiang mau masak, tapi inyo agak parabos ya, lah bisa kalau nak dengan parabos itu gitu. Gitu. Oke, betul lah. Jawa sadonya. Iya. Alhamdulillah. Itu jadi Wak kesimpulannya kini awak pribadi harus merubah diri Wak Surah. Iya. Nggak biasalahnya dulu senang-senang mulai lo ada di diri Wak Surang nah bang gitu. Jadi Gen Z kok kalau menikah ini tuh selalu buat status-status di Facebook, di Instagram. Ada yang mudeku gara-gara suami dan mah. Oh gitu. Ada yang mudeku gara-gara suami mah. Istriku kan bergambaran sama suami. Bahas suaminya mau ditulis istrinya gitu. Suami elok istrinya. Istri tergantung suami. Istri gitu. tergantung suami. Iya. Oh gitu. Jadi ketika ada problem dalam rumah tangganya, nyo curhat di sosial media, terus nyasabnya istri tergantung suami. Gitu. Sebenarnya gitu, kalau dikatakan istri bergantung mutlak sama suami, enggak. Istri bergantung mutlak sama suami, enggak. Kalau memang dianggap misalkan istri itu bergantung dengan keimanan seorang istri tergantung dengan seorang suaminya. Lah itu Nabi Lut punya istri tapi kerajaannya memelihara para homo gitu. Itu bahaya kalau gitu. Ya, sedangkan kalau awak caliak balik Asiyah lakinya Firaun tapi masih bisa untuk menjadi wanita terbaik. Jadi artinya itu bukan bergantung mutlak. Tapi itu berpengaruh mungkin. Keimanan seorang istri itu berpengaruh kelakuan suaminya, tingkah suami itu memang ada pengaruh. Tapi kalau bergantung mutlak, enggak. Karena kalau seandainya memang bergantung mutlak, ya istrinya Nabi Lut masuk neraka, terlaknat. Sedangkan Asiyah menjadi wanita terbaik, walaupun lakinya Firaun gitu. Gitu. Jadi itu bukan patokan yang bisa jadi kebenaran. Maksudnya gitu, kalau memang ada problem dalam rumah tangga itu, coba masing-masing pihak itu introspeksi diri, bukan menyalahkan. Kalau menyalahkan gitu sebenarnya masing-masing awak tuh punya celah yang banyak untuk dikulik-kulik kan kesalahannya. Dan itu enggak akan selesai. Nah, akan lebih baik itu perbanyak introspeksi diri. Selesaikan dengan kepala dingin gitu, bukan dengan emosi. Karena enggak ada keputusan-keputusan yang elok tuh berhasil diambil atas dasar emosi itu enggak ada. Ditandangan dulu. Berarti itulah sebagai suamiku harus ndak awak mengarahkan istri menurut awak gitu. Contoh Pak, suamimu jaik perilakunya, Lu ajak istrinya kita. Kayak gitu tuh. Kadang istriku dengan terpaksa mengikuti suami. Itu banyak kejadian gini tuh, Bang. Gitu. Sebenarnya kalau pertanyaan awalnya seorang suami harus mengarahkan seorang istri dalam konteks kebaikan, dalam konteks ketaatan itu adalah keharusan. Itu kan salah satu kewajiban seorang suami itu kan mendidik istri. Mendidik istrinya, memberikan kasih sayang, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau konteksnya tadi kayak semacam mengajak istrinya ke nan ninda elok gitu kan, ngajak lo istrinya maliang ke rumah orang kan. Nah, tolong celian deh abang ke dalam deh dulu deh. Mungkin kayak gitu kan. Nah, artinya gitu, kalau dalam konteks yang menyimpang dari norma-norma yang awak pegang, entah itu norma agama atau norma budaya, sebenarnya tidak ada ketaatan dalam konteks kemaksiatan. Prinsipnya kayak gitu. Tidak ada ketaatan dalam konteks kemaksiatan. Tapi terlepas daripada itu semua, suami wajib awak ikutin itunya, arahan-arahannya, pendidikan yang di agen kawa. Itu wajib awak dengarkan. Walaupun mungkin tidak bisa semua wanita itu yang langsung berubah sesuai dengan keinginan suaminya. Tapi itulah harusnya yang dipahami oleh seorang suami. Kecerdikan atau kemampuannya untuk nge-treat seorang istri itu kecerdasan suami dipengaruhi dari situ. Karena mungkin menggunakan pemaksaan gitu kan nggak mungkin kan. Kapasitas seorang istri berbeda-beda. Apalagi sebagian besar daripada seorang wanita itu kan kebanyakan emosional dalam konteks tertentu. Kadang dalam keadaan misalkan lagi punya anak gitu kan baru melahirkan dan sebagainya itu kan konteksnya masih emosional. Nah bisa nggak seorang suami itu nge-treat di situ? Nah itu kenapa seorang suami itu butuh kecerdasan. Jadi suami berperan penting tuh Pak. Kadang ada banyak suami ko nan majak nan elok ko bang tapi bininya nak mau ada karya jatinya.
Artinya itu bukan ajakan yang salah, tapi mungkin caranya tuh. Oh, dari cara mengajak itu kan. iya. Kan enggak mungkin gitu. Enggak mungkin awak menyampaikan pesan itu menggunakan nada perintah mungkin barangkali. Mungkin pesan itu bisa awak sampaikan dengan cara yang awak kenali baik istri awak tuh gitu. Sama kayak Bang Fikri tadi itu. Bang Fikri ditinggalkan sebenarnya mungkin barangkali itu kan dalam konteks menyuruh karajo kan, tapi nyepai gitu. Nyepai gitu. Bahasa yang disampaikan itu dengan cara nyepai gitu loh. Iya. Bukan dengan cara Fikri karajo lah kan mungkin itu kan tidak disampaikan secara lisan kayak gitu. Tapi bahasa yang disampaikan ini dengan cara nyepai. Begitu juga dengan dalam konteks suami istri tadi. Kalau misalkan Ninyo awak menyampaikan satu pesan tertentu, itu kan tidak harus lewat lisan. Entah mungkin diajaknya mungkin barangkali shopping dulu mungkin barangkali kan. Habis itu baru disampaikan pesan tuh gitu. Banyak cara. Itu pandai-pandai gitu. Pandai-pandai abang sebagai suami. Berarti wak, itu sih, namanya harus memantapkan diri di usia yang matang untuk menikah gitu. Itu ada benarnya, tapi mungkin lebih tepatnya ketika seseorang itu Nio mempersiapkan pernikahan, sebenarnya Nio mempersiapkan pernikahan itu semenjak akil balik. Oh, akil balik. Nah, akil balik bukan menjelang pernikahan aja. Artinya kayak kok. Ketika Inyo tuh mempersiapkan pernikahan itu semenjak akil balik, Inyo masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan dirinya, entah dari aspek keilmuan, entah dari aspek fisik, entah dari aspek emosional atau finansial, Inyo masih punya banyak waktu. Tapi kalau Inyo mempersiapkan diri itu menjelang pernikahan, coba balikan dari aspek tadi itu yang mana yang paling siap? Yang paling siap itu kan masih minim waktunya kan? Waktu itu masih terdasak lah gitu. Tapi kalau Inyo mempersiapkan pernikahan itu semenjak akil balik, itu akan lebih matang persiapannya. Loh kan Inyo belum siap nikah, bakal dipersiapkan semenjak akil balik. Yaudah aja lah belum keluar, tapi Allah siap-siap aja kan? Tadi bang. Lo baca Al-Kahfi tadi kan, hari Jumat. Tujuannya menghindari fitnah Dajjal gitu. Dajjal belum keluar tuh siap-siap ya, begitu juga dengan pernikahan. Harusnya dari jauh-jauh hari siapkan. Termasuk dalam kondisi mungkin awak belum punya calon gitu kan, tapi tetap awak persiapkan. Entah fisik awak siapkan, entah emosionalnya awak siapkan. Fisik itu artinya kan kalau misalnya awak menjaga kesehatan awak, jaga pola makan gitu. Kemudian emosional awak ndak marah borabu ketika marah, impulsif gitu. Ndak mungkin banting-banting barang atau kapak kapal orang gitu kan ndak mungkin kan kayak gitu. Ya banyak lah yang bisa awak persiapkan. Oke. Lama Bajai. Dari kini Pik persiapkan Pik. Bang sebagai suami mau dituju bang. Iya. Suami itu berperan penting tuh bang. Kau anjing menjalian Iya. berperan penting untuk membangun rumah tangga atau kelancarannya. Nggak bang? Yes. Itu bang. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya kok lah sampai 45 menit ya abang-abang balik layar, kakak-kakak balik layar. Kau dagiang sudah lai sih. Kau banyak yang bisa wak potong-potong, banyak yang bisa wak ambil kesimpulannya dan kesimpulannya kini intinya Ambo memperbaiki diri. Ambo memperbaiki diri lo sebagai suami. Ambo perbaiki diri lo. Iya. Cari diri wak surang Leo. Sama-sama baraja. Wak. Semoga Iko bisa menjadi pembelajaran bagi segmen kita kali ini. Oke, di sana Otalapau. Jangan lupa like, comment, and subscribe Iko channel barunya Otalapau. See you next time.